Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odiberi guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis non-pin power dari kubu hijau, Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6 dari Inno3D Twin X2 ya guys ya. Jadi ini arsitektur touring, dual fan, dan sudah support untuk overclock walaupun secara pabrikan juga udah otomatis sebenarnya, dan support untuk DirectX 12 guys. Untuk kartu grafis ini sudah GDDR6 ya. Jadi ini aku dapetin full set. Untuk unitnya dari distributor Sinex Metro Data Indonesia, GeForce GTX 1650 Twin X2OC ya. Jadi ini unit 2021 guys. Kita akan buka untuk box bagian dalamnya. Didapat di sini langsung unitnya ya guys ya. Jadi kelengkapannya hanya box dan kartu grafis serta anti static backnya guys. Anti static backnya ini juga original dari Inno3D. Terus kita lihat di sini untuk unitnya ya. Jadi ini dual fan. Beberapa waktu yang lalu aku juga sudah pernah dapetin yang non pin power juga, dual fan. Heatsinknya berwarna chrome. Ini kipasnya auto fan control, bisa disetting untuk muter otomatis saat dibutuhkan saja, terutama saat menyentuh di 55 sampai 60 derajat Celcius baru dia akan muter. Terus ini untuk generasi PCI Express-nya 3.0. Yang istimewa kartu grafis ini non pin power ya, cukup plug and play aja ke motherboard kalian udah bisa langsung digunakan. Ini sudah high quality komponen, dan ini bagian exhaust-nya desainnya seperti ini untuk memudahkan sirkulasi udara. Dan untuk di bagian display di sini juga udah modern tanpa DVI ya, 2 display port, 1 HDMI dengan plat yang mulus kinclong guys, mulus bening. Kemudian untuk di plat fibernya bisa dilihat di sini juga kinis-kinis guys, mantap jiwa. Ini segelnya masih utuh ya, segelnya unit per 2021 di minggu ke 32 guys. Untuk serial number unit dan box udah aku pastiin sama. Ini tepat di bulan September ya, Oktober ini, jadi sudah berakhir garansinya. Tapi kondisinya masih sangat terawat guys, mulus kinclong. Kita akan tes kartu grafisnya, kita lihat bagaimana performanya. Langsung aja kita ke PC. Let's go. Inno3D GTX 1650 Twin X2 dual fan, kipasnya auto fan control, non pin power ya. Ini saat ini kipasnya udah idle aja, dan kondisi unit kinis-kinis ya, mantap jiwa, non pin power tentunya. Dan kita lihat di sini untuk kartu grafis masih segel, 112 watt TDP, DisplayPort HDMI terpasang dengan baik dan tampil dengan baik di suhu 39 derajat Celcius. Pas di 0 RPM, di mana suhu di 38 ke 42 derajat Celcius, di mana kipas itu auto fan control ya, kipasnya idle ya, 0 RPM. Kita akan look up untuk spesifikasi kartu grafis, di mana sebelumnya di sini kita lihat spesifikasinya ada Inno3D GTX 1650 Twin X2OC GDDR6 ya. Jadi ini untuk yang varian GDDR6-nya. Arsitektur touring, DirectX 12_1, encoder Gen 5, decoder Gen 4, mantap. Sudah bisa untuk kerja pastinya, ya, punya encoder. Dual slot, panjang 19,6 cm, lebar 11,3 cm, TDP 75 watt. Power supply, suggested-nya di 250 watt, non pin power ya. GDDR6 Micron 4 GB, clock speed, render config, theoretical performance semuanya sesuai. Oke, sekarang kita akan tes benchmark ya. Kita akan tes menggunakan Firestrike di 1080p. Kita starting guys. Kita pindah kameranya ke VGA ya. Nice. Ini sembari kita screen record ya, kita jalanin benchmark ya untuk kartu grafisnya. Firestrike Graphic T1. Mantap jiwa. 56 derajat Celcius. Kipasnya udah mulai muter, kita lihat. Kipas sudah muter, jadi udah mulai mendinginkan, dimana suhu masih di under 60 ya, 60 derajat Celcius.
dapat 42 fps, 48, realnya di 50-an. Dan ini mulus banget gambarnya, no line, no stuttering ya, no screen tearing, no coil wind, kipasnya super senyap di 58%, 59 rpm. Itu berputar dengan sangat senyap. Firestyle Graphics Test 2, lanjut. Kita lihat bagaimanakah performanya. Mantap jiwa guys. Nice, 56 derajat Celcius, 74 watt TDP, 98% loadnya ke 99 bahkan. Suhunya masih achieve di 61 derajat Celcius aja dengan average 30-40 fps, 41 mulus guys. 60% rpm ya di 62 derajat Celcius. Berapa waktu yang lalu aku tes juga seri yang sama, garansi masih on. Suhunya pencapaiannya juga sama guys, range di 63-64 derajat Celcius untuk full load. Dan ini kebetulan garansi sudah berakhir di Oktober ini, tapi kondisinya masih mantul jul guys. Kondisinya masih mulus kinyis-kinyis dan performanya bisa dilihat di sini masih sangat mantap, bisa achieve 99% performance. Berikutnya menggunakan prosesor, kartu grafis akan cenderung lebih ke idle ya, 10% sampai 30%. Ini prosesor di boost clock ke 61 derajat Celcius. Menggigil parah sih, prosesor bisa stay di 60-an. Dimana ini aku pakai Ryzen 5600 tuh yang terkenal kencang juga untuk suhunya, barbar juga. Tapi dia bisa cool ya. Firestyle Combine Test. Nice, start di 17 fps ya. Dengan seri yang sama aku tes di video sebelumnya itu bisa dapat di 19 fps. Nah ini kita komparasi dengan seri yang saat ini kita tes 18-19 ya, sama mantap ya. Suhunya juga stay di 59-60 derajat Celcius. Itu super duper menggigil parah. Dan kita akan lihat resultnya bagaimana. Please wait, 8.800 sekian ya. Dengan kita comparison secara online, validasi ya, valid result better than 35% overall result ya. Dan suhunya average di 60 derajat Celcius ya, masih sangat menggigil, sama dengan yang aku pernah tes sebelumnya, dimana untuk tes 1 di sini kartu grafis achieve di 61,5 derajat, tes 2 di 64 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 60,38 derajat Celcius. Jadi kartu grafis ini masih achieve performance maksimal. GPU clocknya bisa achieve di 1890, memori clocknya di 1500an dengan TDP yang sangat rendah, maksimal hanya di 79 watt TDP atau di 80 ya kalau kita buletin, dan minimal idle-nya di 40 sampai 43 watt TDP. Masih sangat worth it sekali digunakan untuk productivity, edit, render, bahkan untuk gaming tipis-tipis guys. Buat teman-teman yang butuh kartu grafis non-pin power, tinggal tancap aja ke Mobo, udah bisa ngeringanin kinerja prosesor kalian, bisa langsung mampir ke Lapak Berry, yaitu GTX 1650 dari Inno3D GDDR6 Twin X2 non-pin power. Kita akan lanjut tes kategori berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.